Halo semuanya, kali ini kita bahas soal lagi ya. Ini juga request dari teman kita. Dia mengatakan, "Kak, minta tolong dong kerjain soal ini," gitu. Oke. Jadi walaupun temannya request, mana tahu teman-teman yang lain juga perlu belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar nih. Oke, soalnya seperti ini. Pada pembakaran bensin, yaitu rumus nama senyawa kimianya adalah oktana. Oke, rumus kimianya C8H16. Sebanyak 228 gram dihasilkan gas CO2 dan uap air gitu. Diketahuinya apabila ARC-nya 12, H-nya 16 dan O-nya 16 gitu. Dan di sini diketahui adalah massa dari bensinnya ya adalah 228 gram. Yang ditanya yang pertama nih, berapa gram gas oksigen yang diperlukan pada reaksi tersebut? Oke, yang pertama, berapa jumlah partikel dari gas CO2 yang akan dihasilkan pada reaksi tersebut? Oke, jadi nih teman-teman perhatiin ya, yang diketahui cuma satu. Oke, tetapi yang ditanya itu ini ada dua nih, gas oksigen dan CO2. Dan ingat teman-teman nih perhatiin nih, ini adalah pembakaran. Oke, teman-teman tahu ya, kalau reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon ini, itu berarti C8H16 ini kita reaksikan dengan apa? Nah, pintar, dengan oksigen. Oke, nanti hasilnya itu adalah CO2 dan H2O. Oke. Oke, yang pertama sekali yang teman-teman kerjakan adalah buat persamaan reaksinya. Oke, seperti tadi yang telah disebutin, bahwa reaksi pembakaran itu adalah yang oktana tadi, C8H16 itu kita reaksikan dengan oksigen. Oke, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Oke, yang pertama sekali, sebelum teman-teman hitung, itu adalah setarakan reaksinya. Oke, jadi di penyetaraan reaksinya. Jadi, jumlah atom C yang ada di sebelah kiri itu sama dengan jumlah atom yang sebelah kanan. O yang sebelah kiri sama dengan jumlah O yang ada di sebelah kanan. Oke, saya sih yakin teman-teman semuanya udah bisa ya untuk penyetaraan reaksi ya. Oke, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Walaupun teman-teman masih ragu untuk penyetaraan reaksi, bisa dicek nih di video-video sebelumnya juga udah ada. Oke, jadi setelah udah buat persamaan reaksinya, apa yang kita cari? Karena tadi yang diketahui di soal itu adalah massa dari C8H16, berarti kalau ada massa kita dapat hitung apa? Oke, pintar. Cari molnya. Oke, tadi diketahui juga AR-nya udah ada ya. Oke, ARC-nya tadi 12, H itu tadi 1 gitu. Jadi kita tinggal masukin aja. Berarti cari molnya adalah massa per mR. Oke, mR-nya juga saya udah yakin teman-teman juga udah bisa ya. Oke, ngitung MR. Kalau belum ngerti juga, cek lagi di video sebelumnya. Oke, sini sekilas kalau cuma MR, tinggal dikalikan aja. Di sini jumlah atom C-nya kan 8. Tadi kan katanya di soal 1C itu nilainya 12. Berarti 8 dikali 12 ditambah 16 dikali H itu nilainya 1. Oke, makanya diperoleh MR-nya 112. Setelah itu kita cari molnya, yaitu dari cara massa sama MR-nya dibagi, sehingga kita peroleh molnya si oktana ini C8H16 sama dengan 2,03 mol. Oke. Setelah ini ini yang disebut dengan perbandingan koefisien. Oke, maksudnya apa? Jadi teman-teman harus benar-benar ngerti yang namanya perbandingan koefisien. Karena ini di sini ya buktinya ya. Cuma satu aja dari persamaan reaksi yang ini yang diketahui molnya, yang diketahui cuma ini. Tetapi dengan pakai perbandingan koefisien, kita bisa menghitung oksigen, CO2, H2O-nya. Oke, itu yang namanya dengan perbandingan koefisien. Oke, yang pertama tadi dicari adalah massa dari oksigen yang diperlukan. Oke, jadi sebelum massa kita nggak bisa kita nggak bisa langsung cari massanya. Terlebih dahulu kita harus cari molnya. Oke, teman-teman ingat mol itu adalah jembatannya, jembatan dari stoikiometri. Mau kemana teman pergi, misalnya ini mau cari jumlah partikel, cari massa, cari apa lagi ya, banyak kayak gitu. Yang pertama sekali itu harus ada jumlah molnya. Oke, jadi ini karena mol yang ada dari bilangan oktannya ini, yang C8H16 ini, yang senyawa oktananya, berarti kita cari dulu dong mol oksigennya. Oke, berarti mol oksigen itu sama dengan koefisien oksigen dibagi dengan koefisien dari C8H16. Kenapa C8H16 gitu? Karena yang diketahui molnya adalah dari C8H16. Oke, jadi kita bandingkan dengan yang sudah diketahui, kayak gitu. Jadi koefisien dari O2 yang kita cari, kita bagi dengan koefisien dari C8H16 yang sudah diketahui molnya, dikali dengan mol dari C8H16 yang diketahui molnya, gitu. Jadi koefisiennya O2 berapa nih? Lihat aja, nih ada 12 kan? Berarti 12. Koefisien dari C8H16 nih ada 1 ya, ini 1 nggak ditulis.
Oke, 1. Berarti dikali mol dari C816 yang udah dicari tadi, 2,03. Oke, tinggal kali kan, dapat 24,36 mol. Oke, setelah kita dapat molnya dari oksigen, ya kan, baru sekarang kita bisa cari masanya. Yaitu untuk cari massa berarti sama dengan mol dikali dengan mr dari O2 gitu. Molnya yaitu 24,36 dikali 32. 32 ini adalah mr dari O2, di mana AR-nya oksigen itu kan 16 ya. Di sini ada 2 O-nya, berarti dikali 32. Berarti diperoleh 779,52 gram, kayak gitu. Oke. Soal yang kedua yaitu jumlah partikel gas CO2. Oke, sama seperti untuk cari massa, cari jumlah partikel juga kita nggak bisa langsung. Jadi kita harus cari dulu molnya. Oke, jadi kemana-mana nih kita harus cari mol, harus ada mol dulu. Kalau mau cari jumlah partikel, cari mol dulu. Mau menghitung massa, cari mol dulu, kayak gitu. Oke, jadi kita cari mol CO2 dulu. Jadi sama seperti yang tadi, pakai perbandingan koefisien. Oke, jadi mol CO2 sama dengan koefisien dari CO2 itu dibagi dengan koefisien dari C8H16 dikali dengan mol C8H16. Oke, koefisien CO2-nya tadi berapa? Ah, ini dia, ada 8 ya. Oke, berarti 8 per 1 dikali. Ini mol yang kita pakai tetap mol dari C8H16 ya. Karena cuma mol dia aja yang diketahui gitu. Berarti dikali 2,03. Sehingga diperoleh 16,24 mol. Oke. Setelah itu baru kita bisa cari jumlah partikelnya. Oke, jumlah partikel dari oksigen, kok oksigen sih, sorry, ini CO2 ya. Jumlah partikel dari CO2 sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Oke. Molnya tadi udah dihitung nih 16,24 mol dikali. Oke, ingat ya. Bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Setelah itu kita hitung nih. Oke, kita hitung berapa nilainya sehingga diperoleh jumlah partikel CO2. Oke, 97,76 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke, pangkat 23. Oke, jadi intinya di sini teman-teman gini. Kalau misalnya untuk mencari soal seperti ini, oke, yang pertama sekali itu yang teman-teman lakukan adalah membuat persamaan reaksinya. Oke, dan saya yakin teman-teman juga udah bisa ya. Ingat, kalau misalnya reaksi hidrokarbon, ini kan oktana itu adalah hidrokarbon ya. Oke, itu kalau disebut dengan reaksi pembakaran, itu teman-teman tinggal reaksikan aja dengan oksigen. Oke, dengan oksigen seperti yang tadi. Terus setelah itu, ingat selalu bahwa hasil dari pembakaran itu adalah CO2 dan H2O. Kecuali nih ada keterangan di soalnya bahwa pembakaran tidak sempurna. Oke, kalau disebutin tidak sempurna pembakarannya, berarti ini bukan CO2. Tapi CO, tetap hasilnya tetap ada H2O-nya. Oke, tapi kalau misalnya tidak disebutin apakah dia itu pembakarnya sempurna atau tidak, itu nanti hasilnya tetap ada CO2 dan H2O. Oke, setelah teman-teman membuat persamaan reaksinya, ingat terlebih pertama sekali yang dilakukan itu adalah penyetaraan reaksinya. Oke, jangan lupa, karena nih kalau teman-teman perhatikan ya, ini perbandingan koefisien ini yang akan kita pakai. Bayangin nih, kalau misalnya ini kita tidak setarain, ini angka 12 sama 8 sama 8 ini bakal mempengaruhi banget dong. Ya kan? Makanya ini harus disetarain dulu, karena yang kita pakai untuk menghitung semua atau misalnya mencari apa yang akan kita cari itu pakai koefisiennya. Oke, dengan perbandingan koefisien. Kenapa? Karena yang diketahui tadi cuma satu, yaitu cuma massa dari C8H16. Padahal yang mau dicari itu banyak, kayak gitu. Oke, jadi ingat pertama yang kedua tadi berarti penyetaraan reaksi ya. Setelah itu hitung apa yang diketahui di soal. Oke, tadi di soal yang diketahui adalah massanya. Oke, berarti kalau diketahui massa berarti teman-teman cari mol. Oke, ingat rumusnya berarti massa per mr. Setelah itu baru deh teman-teman sesuaikan dengan apa yang dicari, kayak gitu. Tapi intinya ya, kalau misalnya itu kayak terminal gitu, jadi titik ujiannya itu semuanya harus ada molnya, kayak gitu. Misal nih, untuk mencari massa O2, kita nggak bisa langsung cari massanya dengan perbandingan massa dari si mana? Ini tadi massa dari si oktana ya, C8H16, kita pakai perbandingannya nggak bisa. Jadi semua perbandingannya itu dengan menggunakan mol, kayak gitu. Jadi dapat molnya, baru kita cari MR-nya, ya kan? MR teman-teman udah pasti bisa cari dong, ya kan? Baru bisa ngitung massanya. Sebenarnya kan rumusnya kan gini, mol itu sama dengan massa per MR.
ya kan? Karena kita cari massa berarti tinggal kali silang aja, berarti mol dikali NR, kayak gitu. Terus kalau jumlah partikel juga sama, cari molnya dulu, ya kan? Dapat molnya, baru kita cari jumlah partikelnya. Oke, kalau rumus jumlah partikel apa? Nah, gini dia. Mol sama dengan jumlah partikel, oke, itu dibagi dengan bilangan Avogadro. Nilainya berapa? 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, bisa ya, ngerti ya? Oke, demikian dulu untuk pembahasan ini. Oke, dan ini saya sangat-sangat gimana ya, teman-teman mau membantu saya gitu, karena dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini kita diwajibkan untuk belajar dari rumah. Saya harap kalau misalnya teman-teman mengerti video ini, ada baiknya teman-teman kasih tahu teman-teman yang lain juga, kayak gitu. Jadi biar kita sama-sama mengerti, belajar walaupun belajar online. Itu tidak menyurutkan bahwa kita ini nggak belajar dengan sesungguh-sungguh atau kita nggak perlu mengerti, nggak, tetapi kita harus tetap semangat, harus bisa belajar. Mungkin saya bisa bantu dengan cara seperti ini, teman-teman juga bisa bantu dengan membagikannya ke teman-teman yang lain, biar kita semuanya sama-sama bisa. Oke, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.